Bab 6. Lin Zenan bertanya lagi, jika kamu memukulnya dengan cara ini, bagaimana dia akan melawan? Dia masih berkata dan memberi isyarat pada saat yang sama. Lin Pingzi berkata, pada saat itu, bocah itu sangat marah sehingga dia tidak dapat mengingat dengan jelas, sepertinya dia meninju dadanya lagi. Ekspresi Lin Zenan menjadi lebih harmonis, dan dia berkata, oke, langkah ini harus dilakukan seperti ini. Dia bahkan tidak bisa membongkar gerakan ini, dan dia pasti bukan keponakan guru Song Feng Guanyu dari sekolah King Cheng yang terkenal di seluruh dunia. Dia berulang kali mengatakan, sangat bagus, bukan karena dia memuji tinju dan tendangan putranya yang baik, tapi jangan khawatir, ada banyak orang bermarga Yu di Provinsi Sichuan, pria bermarga Yu ini dibunuh oleh putranya, seni bela dirinya secara alami tidak tinggi, dan dia tidak ada hubungannya dengan fraksi King Cheng. Dia mengulurkan jari tengah tangan kanannya, mengetuk meja terus-menerus, dan bertanya, mengapa dia memegang kepalamu? Lin Pingzi mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, Zhen Sheng ditangkap olehnya dan tidak bisa bergerak. Chen Qi menjadi lebih berani, dan menyela, Bai Er memukul pria itu dengan garpu baja, menendangnya dari belakang garpu baja, dan menendangnya jungkir balik lagi. Hati Lin Zenan terguncang, dan dia bertanya, apakah dia memutar bagian belakang garpu? Bai Er menendangnya, dan kemudian menendang garpu baja di tangannya. Lalu, begitulah cara dia menendang. Chen Qidao, sepertinya seperti ini. Memegang bagian belakang kursi dengan kedua tangan ia menendang dengan kaki kanan ke belakang, dengan satu lompatan kaki kiri ditendang ke belakang. Kedua tendangan ini dalam posisi yang buruk, seperti kuda yang menendang seseorang ke belakang. Melihat tendangannya yang jelek, Lin Pingzi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, ayah, lihat. Melihat ekspresi ketakutan di wajah ayahnya, dia berhenti berbicara. Lin Zenan berkata, dua tendangan balik ini agak mirip dengan keterampilan khusus sekolah King Cheng, kaki hantu tanpa bayangan. Nah, bagaimana dia menendang kedua kaki ini? Lin Pingzi berkata, saat itu saya ditangkap olehnya. Saya tidak bisa melihatnya menendang balik. Lin Zenan berkata, ya, saya harus bertanya pada si Biao Tu. Berjalan keluar dari pintu, dia berteriak, kemarilah. Di mana si Biao Tu? Mengapa kamu mengundangnya begitu lama? Tidak ada orang di sana. Dua pengelana bergegas setelah mendengar suara itu, dan berkata bahwa mereka tidak dapat menemukan si Biao Tu di mana-mana. Lin Zenan mondar-mandir di aula bunga, merenungkan dalam hatinya, jika kedua tendangan belakang ini benar-benar kaki hantu tanpa bayangan, bahkan jika pria ini bukan keponakan Yu Guanzu, dia memiliki hubungan dengan faksi King Cheng. Lalu apa? Siapa mereka? Kamu harus pergi dan lihat sendiri. Dia berkata, Cui dan Ji, silakan datang. Kedua, pengawal, Cui dan Ji, selalu berhati-hati, dewasa dan bijaksana, dan mereka adalah Lin. Orang kepercayaan Zenan. Melihat kematian mendadak Zheng Biaotu dan menghilangnya si Biaotu, mereka berdua telah menunggu di luar aula, menunggu perintah. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lin Zenan, mereka segera masuk ke aula. Lin Zenan berkata, ayo pergi untuk melakukan sesuatu. Cui Ji, Haier dan Chen Qi ikut denganku. Mereka berlima keluar dari kota dan menuju utara. Lin Pingzi memimpin jalan dengan kudanya. Tidak lama kemudian, Wu Chengma datang ke hotel kecil itu dan melihat pintu toko itu tertutup. Lin Pingxiang mengetuk pintu dan berteriak, Pak Tuasa, buka pintunya. Setelah mengetuk sebentar, tidak ada suara di dalam toko. Pengawal Cui memandang Lin Zenan dan memberi isyarat untuk mengetuk pintu dengan kedua tangan. Lin Zenan mengangguk, Cui Biaotu bertepuk tangan, dan dengan bunyi klik, gerendelnya patah, dan kedua panel pintu terbuka ke belakang, lalu menutup sendiri lagi, dan membuka ke belakang lagi, bergetar bola-balik seperti ini, mengeluarkan suara berderit. Segera setelah Cui Biao membuka pintu, dia menarik Lin Pingzi ke samping, melihat tidak ada gerakan di ruangan itu, dia menyalakan api, masuk ke kamar, menyalakan lampu minyak di atas meja, dan menyalakan dua lentera lagi. Beberapa orang berjalan keluar masuk, tetapi tidak ada yang terlihat, dan tempat tidur, kotak, dan serba-serbi lainnya di dalam rumah tidak dipindahkan. Lin Zenan mengangguk dan berkata, orang tua itu takut. Orang-orang terbunuh di sini, dan mayatnya dikuburkan di kebun sayurnya. Dia takut terlibat, jadi dia pergi begitu saja. Berjalan ke kebun sayur, dia menunjuk ke sebuah cangkul bersandar di dinding, berkata, Chen Qi, gali mayatnya dan lihatlah. Chen Qizhao percaya bahwa roh jahatlah yang menyebabkan masalah,
jadi dia hanya mencangkul 2 kali, tangan dan kakinya sangat lemah sehingga dia ingin lumpuh di tanah. Ji Biaotu berkata, apakah ada gunanya kentut? Setelah beberapa saat, pakaian pada mayat itu terbuka, diambil beberapa kali lagi, diletakkan cangkul di bawah mayat, diambil dengan keras, dan diambil mayatnya. Chen Qi menoleh, tidak berani menonton, tetapi keempat orang itu berseru serempak. Chen Qi terkejut, dan menjatuhkan lentera karena kesalahan, lilin padam, dan kebun sayur benar-benar gelap. Lin Pingzi berkata dengan suara gemetar, kami jelas menguburkan orang Sichuan, mengapa, bagaimana? Lin Zenan berkata, cepatlah lentera. Dia selalu tenang, tetapi sekarang ada kepanikan dalam suaranya. Cui Biaotu mengguncang api dan menyalakan lentera. Lin Zenan membungkuk untuk memeriksa mayat, dan setelah beberapa saat, berkata, tidak ada luka di tubuh, cara kematiannya persis sama. Chen Qi berkumpul keberaniannya, melirik mayat itu, dan berteriak dengan keras, Si Biaotu, Si Biaotu. Tubuh Si Biaotu digali dari tanah, tetapi mayat lelaki Sichuan itu tidak ditemukan dimanapun. Lin Zenan berkata, orang tua bermarga Sa ini pasti aneh. Dia menyambar lentera dan berlari ke dalam rumah untuk memeriksa, dari toples anggur di bawah kompor, wajan besi, hingga meja dan kursi di ruang tamu. Dia memeriksa dengan hati-hati, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pengawal kedua Cui Ji dan Lin Pingzi juga diperiksa secara terpisah. Tiba-tiba Lin Pingzi berteriak, hei, ayah, datang dan lihatlah. Lin Zenan mengikuti suara itu dan melihat putranya berdiri di kamar gadis itu, memegang sapu tangan hijau di tangannya. Lin Pingzi berkata, ayah, bagaimana mungkin seorang gadis dari keluarga miskin memiliki hal seperti itu? Lin Zenan meraih tangannya, dan aroma samar segera masuk ke hidungnya. Menunggu satin sutra, saya melihat lebih dekat, dan melihat bahwa tepi kerudung dikelilingi oleh 3 sisi dengan benang sutra hijau, dan cabang karang merah kecil disulam di salah satu sudut. Sulamannya sangat halus. Lin Zenan bertanya, di mana Anda menemukan sapu tangan ini? Lin Pingzi berkata, itu jatuh di sudut di bawah tempat tidur. Kemungkinan besar mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tidak melihatnya ketika mereka berkemas. Lin Zenan bersandar ke tempat tidur lagi dengan lentera di tangannya menurut bagian bawah, tidak ada yang lain, dan dia merenung, kamu mengatakan bahwa gadis yang menjual anggur itu sangat jelek, dan bahan pakaiannya tidak mewah, tapi bukankah itu sangat rapi? Lin Pingzi berkata, saya tidak memperhatikan pada saat itu, tetapi tidak harus kotor, jika kotor, saya pasti akan merasakannya ketika dia datang untuk menuangkan anggur. Lin Zenan berkata kepada Cui Biaotu, Cui tua, bagaimana menurutmu? Cui Biaotu berkata, aku melihat si Biaotu, Zheng Biaotu kematian Tu dan Bai Er pasti berhubungan dengan tua dan muda, dan mungkin mereka adalah pembunuhnya. Ji Biaotu berkata, kedua orang Sichuan itu mungkin berada di pihak yang sama dengan mereka, jika tidak, mengapa mereka membunuhnya? Pindahkan mayatnya. Lin Pingzi berkata, pria bermarga Yu itu jelas bergerak dan menghina gadis itu, kalau tidak aku tidak akan memarahinya, dan mereka tidak akan bersama. Cui Biaotu berkata, Brigade Muda tidak tahu apa-apa. Orang-orang jahat, dan mereka sering membuat jebakan untuk dieksploitasi orang lain. 2 orang berpura-pura berkelahi, dan orang ketiga datang untuk membujuk mereka untuk bertarung, dan kedua orang yang berkelahi itu tiba-tiba bergabung untuk berurusan dengan orang yang membujuk perkelahian itu biasa. Jiji berkata, kepala pengawal, bagaimana menurutmu? Lin Zenan berkata, penjual anggur tua dan gadis itu pasti mengejar kita, tapi aku tidak tahu apakah mereka bersama kedua orang Sichuan itu, laki-laki. Lin Pingzi berkata, ayah, kamu mengatakan bahwa Guan Yu dari kuil Song Feng mengirim 4 orang ke sini, mereka. Bukankah mereka 4 orang bersama? Lin Zenan diingatkan akan hal ini, dan dia tertegun sejenak, sebelum merenungkan, Biro Pengawal Fu Wei menentang Qing Cheng. Kesopanannya sangat baik, dan tidak ada tempat untuk menyinggung mereka. Yu Guanzu mengirim seseorang untuk mencarikan saya nasib buruk, jadi mengapa? Keempatnya menatap saya dan saya, melihat pada Anda, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Lin Zenan berkata, pindahkan tubuh si Biaotu ke rumah dulu. Setelah masalah ini dikembalikan ke biro, tidak ada yang boleh menyebutkannya, agar tidak membuat khawatir pemerintah dan menimbulkan lebih banyak masalah. Lin adalah sopan kepada orang lain. Saya tidak ingin menyinggung teman-teman saya, tetapi saya bukan pengecut yang menolak untuk melawan.
Ji Scott berkata dengan keras, kepala pengawal mengumpulkan tentara selama ribuan hari dan menggunakan mereka dalam satu dinasti. Semua orang berusaha maju, jadi kami tidak dapat merusak kekuatan prestise biro pengawal kami. Lin Zenan mengangguk dan berkata, ya, terima kasih banyak. Bab 7. Mereka berlima kembali ke kota dan hendak berangkat tiba di kantor pengawal. Jantung Lin Zenan berdetak kencang, dan dia mendorong kudanya ke depan. Beberapa orang berkata, kepala satpam sudah kembali. Lin Zenan turun dari kudanya, dan melihat istrinya, Ni Lin, dengan wajah pucat, dan berkata, lihat. Orang-orang sangat menggertak. Ada 2 tiang bendera horizontal di tanah, 2 sisi panji, yang merupakan bendera besar di depan biro pengawal, dirobohkan ke tanah dengan setengah tiang bendera terpasang. Bagian tiang bendera sangat halus, terlihat jelas dipotong dengan pedang tajam. Nyonya Lin tidak memiliki senjata di sisinya, jadi dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggang suaminya, dan dengan 2 suara mendesis, dia memotong 2 panji di sepanjang tiang bendera, memutarnya menjadi bola, dan membawanya melalui gerbang. Lin Zenan memerintahkan, kepala Cui, potong 2 bagian tiang bendera ini. Tidak mudah memilih Fu Wei Scott. Cui berkata, ya, Ji Biao memarahi, sialan, pencuri anjing jangan tahu apa yang harus dilakukan, dan ketika kepala pengawal tidak ada di rumah, dia datang untuk melakukan bisnis kotor semacam ini secara diam-diam. Lin Zenan melambai kepada putranya, dan keduanya kembali ke stasiun, sementara kepala pengawal Ji merasa nyaman. Perampok anjing, bajingan bau, teriak. Ayah dan anak itu datang ke sayap timur dan melihat Nyonya Lin telah membentangkan 2 spanduk sutra di 2 meja. Mata singa kuning yang disulam pada satu spanduk telah dicungkil, memperlihatkan 2 lubang. Di antara 4 karakter, pengawal Fu Wei Biro, kata Wei, juga telah dipotong. Tidak peduli seberapa baik kultivasi dirinya, Lin Zenan tidak tahan lagi. Dengan sekejap, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan meja dengan keras. Dengan sekali klik, 1 kaki meja 8 dewa Rosewood patah. Lin Pingzi dengan gemetar berkata, ayah, ini semua salahku yang menyebabkan bencana sebesar itu. Lin Zenan berkata dengan lantang, jika nama keluarga kita Lin membunuh seseorang, terus kenapa? Jika orang seperti ini jatuh ke tangan ayahmu, dia biasanya akan dibunuh. Nyonya Lin bertanya, siapa yang kamu bunuh? Lin Zenan berkata, Pinger, beritahu ibumu. Lin Pingzi kemudian mengirim matahari bagaimana dia membunuh pria Sichuan. Bagaimana apakah si Biao Tu mati di hotel kecil itu, dan seterusnya. Nyonya Lin sudah tahu tentang kematian mendadak Bai Er dan pengawal Zeng, dan ketika dia mendengar bahwa pengawal Si telah meninggal dengan cara yang aneh, Nyonya Lin tidak terkejut tetapi menjadi marah, dan berkata, saudaraku, bagaimana pengawal Fu Wei bisa biro membiarkan orang memperlakukanmu seperti ini? Penindasan dari pintu ke pintu. Ayo undang orang untuk pergi ke Sichuan untuk membicarakan masalah ini dengan faksi King Cheng. Bahkan ayahku, saudara laki-lakiku, dan saudara laki-lakiku telah diundang. Nyonya Lin memiliki temperamen yang keras sejak dia masih kecil, dia menghunus pisau dan menyakiti orang di setiap kesempatan. Dia adalah Master Loyang Jindaomen, dan semua orang memandang ayahnya Wang Yuanba yang tak terkalahkan di Jindao. Sekarang putranya sudah sangat tua, amarahnya yang berapi-api masih belum berkurang. Lin Zenan berkata, saya tidak yakin siapa musuhnya saat ini. Mungkin bukan faksi King Cheng. Saya tidak berpikir mereka hanya akan menebang 2 tiang bendera, membunuh 2 pengawal, dan berhenti di situ. Nyonya Lin menyela, apa yang akan mereka lakukan? Lin Zenan melirik putranya, Nyonya Lin mengerti maksud suaminya, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya langsung berubah warna. Lin Pingzi berkata, hal ini dilakukan oleh putra saya, seorang pria melakukan semuanya sendiri, dan putra saya tidak takut. Dia berkata bahwa dia tidak takut, tetapi sebenarnya dia harus takut, miliknya suara bergetar, mengungkapkan rasa takut di hatinya perasaan. Nyonya Lin berkata, jika mereka ingin menyentuhmu, mereka harus membunuh ibumu terlebih dahulu. Pengawal Lin Jiafuwei telah memasang bendera panah selama 3 generasi, tetapi tidak pernah kehilangan pamor sedikitpun. Beralih ke Lin Zenan, jika kita tidak bisa keluar dari nada ini, kita tidak perlu menjadi manusia lagi. Lin Zenan mengangguk,
dan berkata, saya akan mengirim orang untuk memeriksa di mana-mana di dalam dan di luar kota untuk melihat apakah ada trik di sungai dan danau, lalu kirim lebih banyak orang, berpatroli di dalam dan di luar biro pengawal. Anda menemani Pinger untuk menunggu saya di sini, jangan biarkan dia keluar dan berkeliaran. Nyonya Lin berkata, ya, saya mengerti. Pasangan itu tahu bahwa musuh akan menyerangnya lain kali. Ketika putranya menyerang, musuh sudah gelap dan kita aman. Lin Pingzi hanya perlu keluar dari Fue Escort, dan dia akan dibunuh langsung. Lin Zenan datang ke aula, mengundang pengawal dan menugaskan mereka untuk menyelidiki dan berpatroli. Semua pengawal telah mendengar berita bahwa tiang bendera badan pengawal Fue ditebang oleh seseorang. Itu adalah tamparan bagi semua orang berkelahi satu sama lain, dan mereka telah menyelesaikan pakaian mereka, membawa senjata, dan segera setelah kepala pengawal memerintahkan mereka untuk itu saja. Lin Zenan melihat bahwa setiap orang dalam situasi itu bekerja sama untuk melawan musuh, dia merasa sedikit lega, kembali ke aula dalam, dan berkata kepada putranya, Pinger, ibumu tidak enak badan beberapa hari ini, dan musuh besar akan datang, kamu akan tidur beberapa malam ini. Di sofa di luar kamar kami, lindungi ibu. Nyonya Lin berkata sambil tersenyum, hei, aku ingin dia. Di tengah kalimat, dia tiba-tiba menyadari bahwa adalah salah jika sang suami ingin putranya melindunginya, tetapi kenyataannya pasangan itu melindungi putranya di dekatnya. Putra yang berharga ini sombong dan sombong, jika dia ingin bergantung pada perlindungan orang tuanya, mungkin dia akan merasa tidak puas dan keluar untuk menantang musuh sendiri. Rematik, sakit tangan dan kaki, ayahmu mengurus keseluruhan situasi dan tidak bisa menemaniku sepanjang hari. Jika musuh menyerang aula dalam, ibu mungkin tidak bisa menolak. Lin Pingzi berkata, saya hanya tinggal bersama ibu. Lin Pingzi tidur malam itu di sofa di luar kamar orang tua. Lin Zenan dan istrinya membuka pintu, meletakkan senjata di sebelah bantal, bahkan tidak melepas pakaian, sepatu, dan kaus kaki mereka, tetapi menutupi tubuh mereka dengan selimut tipis, dan melompat untuk menemui musuh begitu ada tanda peringatan. Malam itu lancar. Saat fajar di hari kedua, seseorang berteriak dengan suara rendah di luar jendela, pendampingan pendek, pengawalan lebih sedikit. Lin Pingzi tidak tidur nyenyak di tengah malam, dan tertidur lelap saat fajar, dan tidak bangun sebentar. Lin Zenan berkata, ada apa? Pria di luar berkata, kuda pengiring muda, kuda itu mati. Lin Pingzi sangat mencintai kuda putih ini, dan ketika pengantin pria yang merawatnya melihat kuda itu mati, dia panik dan melaporkannya. Lin Pingzi mendengarnya samar-samar, berbalik dan duduk, dan buru-buru berkata, aku akan pergi dan melihatnya. Gubernur Lin Zenan merasa aneh, dan berjalan cepat ke kandang bersama, hanya untuk melihat kuda putih tergeletak di tanah, sudah mati, tapi tidak ada bekas luka sama sekali. Lin Zenan bertanya, apakah kamu tidak mendengar kuda menggonggong di malam hari? Suara apa itu? Pengantin pria berkata, tidak. Lin Zenan meraih tangan putranya dan berkata, jangan sayang, ayah meminta seseorang untuk coba. Belikan kuda yang bagus untukmu. Lin Pingzi mengelus mayat kuda itu sambil menangis linglung. Tiba-tiba, Chen Qi bergegas mendekat, dan berkata dengan marah, bos. Kepala eskot tidak baik, tidak baik. Para eskot itu, semua eskot telah memberikan hidup mereka kepada roh jahat. Lin Zenan He dan Lin Pingzi bertanya dengan heran, apa? Chen Qi hanya berkata, mati, semuanya mati. Lin Pingzi dengan marah berkata, semuanya mati. Turun, Chen Qi Dao, Yang eskot, telah mati. Lin Zenan mendengar dia berkata, yang eskot telah mati, kata-kata tidak menyenangkan mengenai telinganya, dan dia sangat bosan dan jijik, tetapi jika dia memarahinya karena ini, dia akan lebih muak jejak. Saya hanya bisa mendengar suara orang-orang di luar, beberapa berkata, di mana kepala satpam? Cepat laporkan padanya. Beberapa berkata, roh jahat ini sangat kuat, jadi apa yang harus kita lakukan? Bab 8. Lin Zenan berkata dengan lantang, saya di sini, ada apa? Dua pengawal dan 3 tentara bergegas mendengar suara itu. Pengawal terkemuka berkata, kepala pengawal, tidak ada saudara yang kami kirim kembali. Lin Zenan telah mendengar suara-suara sebelumnya, dan berharap seseorang mati mendadak. Tetapi pengawal yang dia kirim untuk menyelidiki tadi malam dan ku ada total 22 algojo, jadi tidak ada alasan bagi seluruh pasukan untuk dimusnahkan. Dia buru-buru bertanya, apakah ada yang mati?
Sebagian besar dari mereka masih bertanya, dan mereka tidak punya waktu untuk kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah menemukan 17 mayat. Lin Zenan dan Lin Pingzi berkata dengan heran, 17 mayat. Pengawal itu tampak ketakutan, dan berkata, tepatnya, 17 mayat, termasuk Fu Biaotu dan Qian Biao mayat diparkir di aula. Lin Zenan tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan cepat ke aula, hanya untuk melihat bahwa meja dan kursi yang telah ditempatkan di aula telah dipindahkan, dan 17 mayat diparkir di sebuah cara serampangan. Rao Lin Zenan telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan melihat pemandangan seperti itu tiba-tiba, tangannya tidak bisa menahan gemetar hebat, lututnya sangat lemah, dia hampir tidak bisa berdiri tegak, dan bertanya, untuk. Tenggorokannya kering, dan rambutnya bergetar. Tidak ada suara, saya hanya bisa mendengar seseorang di luar aula berkata, oh, Escott Gao selalu menjadi orang yang setia, tiba-tiba dia dibunuh oleh hantu jahat. 4 atau 5 tetangga terdekat membawa mayat melalui pintu. Seorang pria parubaya di kepala berkata, penjahat membuka pintu hari ini dan melihat pria ini meninggal di jalan. Dia mengenalinya sebagai kepala penjaga keamanan biro Anda. Dia pikir itu adalah wabah dan dia ditangkap oleh roh jahat. Dia mengirimnya ke sini secara khusus. Lin Zenan dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih. Dia berkata kepada seorang musafir, tetangga senior ini, masing-masing mengirim 3 tael perak, dan Anda dapat bayar di rekening. Berani tinggal lebih lama, ambil uangnya dan berterima kasih pada diri sendiri. Tidak lama kemudian, seseorang mengantarkan mayat 3 pengawal. Lin Zenan menghitung jumlah orang. 22 orang dikirim tadi malam. Sudah ada 21 mayat. Hanya tubuh pengawal Chu yang belum ditemukan. Itu adalah juga sekejap mata. Dia kembali ke ruang sayap timur, minum secangkir teh panas, hatinya dalam keadaan bingung, dia masih tidak bisa tenang, dan ketika dia berjalan keluar gerbang, dia melihat kedua tiang bendera telah dipotong, pergi pada akar yang sama, dan hatinya bahkan lebih bermasalah sampai sekarang. Musuh sudah mulai membunuh ada lebih dari 20 orang di pengawal, tetapi mereka tidak pernah muncul, juga tidak secara resmi memanggil untuk mengungkapkan identitas mereka. Dia menoleh dan menatap papan nama emas dengan tulisan, Fu Wei Escott, di gerbang untuk beberapa saat, berpikir dalam hati, Fu Wei Escott telah terkenal di Jianghu selama beberapa dekade, saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dikalahkan oleh saya, hari ini. Tiba-tiba saya mendengar suara tapal kuda di jalan, seekor kuda datang perlahan, dan ada seseorang berbaring di punggung kuda itu. Lin Zenan mengharapkan 3 poin di dalam hatinya, dia melompat, dan melihat mayat tergeletak di punggung kuda, itu adalah kepala penjaga Chu, dia terbunuh di jalan, dia meletakkan tubuhnya di atas kuda, kuda itu tahu jalan pulang, dan pergi sendiri kembali. Lin Zenan menghela nafas panjang, air mata mengalir di tubuhnya, jatuh pada Chu Biaotu, memeluk tubuhnya, berjalan ke aula, dan berkata, kakak Chu Xian, jika aku tidak membalaskan dendammu, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia, sayang sekali, aduh, kamu pergi terlalu cepat, dan kamu tidak punya waktu untuk menyebutkan nama musuhmu. Pengawal Chu ini tidak menonjol di biro pengawal, dan dia memiliki tidak ada persahabatan khusus dengan Lin Zenan, tetapi Lin Zenan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh karena gejolak emosinya air mata. Di antara air mata ini, sebenarnya ada lebih banyak kemarahan daripada rasa sakit. Saya melihat Nyonya Lin berdiri di pintu masuk aula, memegang pisau emas di tangan kirinya, menunjuk ke halaman dengan tangan kanannya, dan memarahi dengan keras, bajingan dan perampok hanya akan menyelinap dan menikam orang dari belakang. Biro pengawal Wei datang, dan bertarung sampai mati dengan pedang tajam dan senjata tajam. Siapa dalam seni bela diri yang akan memandang rendah Anda untuk tindakan licik dan sembunyi-sembunyi seperti itu? Lin Zenan berkata dengan suara rendah, Nona, apa yang terjadi Anda lihat? Tubuh kepala diletakkan di tanah. Nyonya Lin berkata dengan keras, aku hanya tidak melihat gerakan apapun. Para pencuri ini takut dengan 72 cara keluarga Linku untuk menangkal pedang jahat. Memegang gagang pisau emas dengan tangan kanannya, dia memotong sebuah lingkaran di udara dan berteriak, ya. Saya takut dengan pisau emas di tangan wanita tua saya. Tiba-tiba seseorang dari sudut ruangan mencibir, dan dengan suara berkicau, sebuah senjata tersembunyi ditembak jatuh dan mengenai bagian belakang pisau emas dengan keras. Lengan Nyonya Lin mati rasa, dia tidak bisa menahannya, dia melepaskan pisau emasnya, dan pisau itu langsung menggelinding ke halaman.
Lin Zenan memarahi dengan lembut, cahaya biru menyala. Dia telah menarik pedangnya di tangannya, mengarahkan kakinya dengan keras, naik ke atap, dan dengan gerakan, menyapu kelompok setan, ujung pedang itu tersebar seperti bunga terbang, dan dengan cepat menusuk di tempat musuh menembakkan senjata tersembunyi. Dia begitu tercekik sehingga dia tidak pernah melihat sisi musuh. Gerakan ini menghabiskan seluruh hidupnya, tidak menyisakan ruang, tetapi dia tidak tahu bahwa pedang ini menembus udara, sudut ruangan kosong, di mana ada setengah orang. Dia melompat ke atap sayap timur, tapi masih belum ada jejak musuh. Nyonya Lin dan Lin Pingzi datang untuk menanggapi dengan senjata di tangan. Nyonya Lin sangat marah dan berteriak, "Kamu bajingan, keluar dan bertarung sampai mati jika kamu punya nyali." Bajingan tak tahu malu macam apa yang licik itu. Dia bertanya kepada suaminya, "Kamu bajingan telah melarikan diri. Ada apa, Gai?" Lin Zenan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan ganggu yang lain." Mereka bertiga menggeledah atap lagi sebelum melompat ke halaman. Lin Zenan bertanya dengan suara rendah, "Senjata tersembunyi apa yang mengenai pisau emasmu?" Nyonya Lin memarahi, "Dasar bajingan. Aku tidak tahu." Ketiganya mencari di halaman, tetapi tidak ada senjata tersembunyi, hanya pohon osmanthus yang beraroma manis. Ada batu bata yang sangat halus yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Jelas bahwa musuh merobohkan pisau emas di tangan Ni Lin dengan batu bata kecil. Nyonya Lin mengutuk, "Kamu bajingan, bajingan bau." Tetapi ketika dia melihat batu bata yang rusak, amarahnya berubah menjadi ketakutan. Setelah masuk, dia menutup pintu dan berkata dengan suara rendah, "Seni bela diri musuh sangat bagus. Kami bukan lawan, jadi bagaimana? Lin Zenan berkata, "Minta bantuan teman. Dalam seni bela diri, adalah umum untuk saling membantu pada saat dibutuhkan." Nyonya Lin berkata, "Kami memiliki banyak teman yang merupakan teman dekat, tetapi hanya sedikit yang lebih baik daripada suami dan istri kita dalam seni bela diri dibandingkan dengan kita keduanya masih dekat. Jadi percuma mengundang mereka." Lin Zenan berkata, "Itu bagus untuk dikatakan, tapi ada banyak ide. Jadi bagus juga untuk mengundang beberapa teman untuk berdiskusi dan berdiskusi." Nyonya Lin berkata, "Nah, apa yang harus Anda katakan? Siapa yang akan Anda undang?" Lin Zenan berkata, "Undang yang terdekat dulu. Mari panggil pejuang terbaik dari 3 biro pengawal di Hangzhou, Nanchang, dan Guangzhou. Dan kemudian mengundang beberapa rekan seni bela diri dari 4 provinsi Fujian, Zhejiang, Guangdong, dan Jiangxi." Bab 9. Nyonya Lin mengerutkan kening dan berkata, "Saya sangat membutuhkan bantuan. Dunia telah menyebarkan berita, dan itu benar-benar jatuh ke dalam reputasi Biro Keamanan Fuwei." Lin Zenan tiba-tiba berkata, "Nyonya, apakah Anda berusia 39 tahun?" Ni Lin meludah, "Bah, Anda masih datang untuk menanyakan usia saya saat ini. Saya harimau, apakah Anda tidak tahu berapa umur saya?" Lin Zenan berkata, "Saya memposting postingan yang mengatakan bahwa ini adalah ulang tahun Anda yang ke-40. Nyonya Lin berkata, "Mengapa Anda menambahkan 1 tahun untuk saya? Apakah saya belum cukup umur?" Lin Zenan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kapan kamu tua? Bahkan tidak ada sehelai uban pun di kepalamu. Aku bilang aku akan merayakan ulang tahunmu, teman, tidak ada yang akan curiga. Ketika para tamu datang, kami hanya akan menjemput teman baik dan berbicara secara rahasia, dan itu tidak akan merusak reputasi biro pengawal." Nyonya Lin berpikir sejenak, dan berkata, "Yah, terserah kamu. Lalu hadiah apa yang akan kamu berikan padaku?" Lin Zenan berbisik di telinganya, "Hadiah besar, mari kita punya anak laki-laki gemuk besar tahun depan." Ketika dia berjalan ke pintu ruang akuntansi, dia melihat 2 pelayan laki-laki dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mereka berkata dengan suara gemetar, "Tuan Zong, pengawal, ini adalah tidak baik." Lin Zenan berkata, "Ada apa?" Seorang pelayan pria berkata, "Baru saja, akuntan meminta Lin Fu untuk membeli peti mati. Dia baru saja berjalan ke sudut jalan timur, dan jatuh ke tanah mati." Lin Zenan berkata, "Apakah ada hal seperti itu? Bagaimana dengan yang lain?" Pelayan laki-laki itu berkata, "Dia pingsan di jalan." Lin Zenan berkata, "Pergi dan bawa tubuhnya." Dia berpikir, di siang bolong, musuh benar-benar membunuh orang di kota yang sibuk, sungguh sangat berani. Lalu kedua pelayan laki-laki itu berkata, Ya, tetapi mereka tidak bergerak." Lin Zenan berkata, "Ada apa?"
Seorang pelayan laki-laki berkata, "Kepala pengawal, silakan pergi dan lihat." Lin Zenan merasa aneh lagi, jadi dia mendengus dan berjalan menuju gerbang, hanya untuk melihat 3 pengawal di depan pintu. Kelima musafir itu melihat keluar pintu dengan tangan pucat dan panik. Lin Zenan berkata, "Ada apa?" Tanpa menunggu siapapun menjawab, dia masuk dan melihat 6 karakter besar meneteskan darah di papan Bluestone di luar gerbang. Siapapun yang keluar 10 langkah akan mati. Sekitar 10 langkah dari pintu, ada garis darah selebar 1 inci. Lin Zenan bertanya, "Kapan itu ditulis? Apakah tidak ada yang melihatnya?" Seorang pengawal berkata, "Baru saja Lin Fu meninggal di jalan timur, dan semua orang bergegas untuk melihatnya. Tidak ada seorang pun di depan pintu, jadi saya tidak tahu siapa yang menulisnya." Hanya bercanda, Lin Zenan mengangkat suaranya, dan berkata dengan lantang, "Nama keluarga Lin semakin tidak sabar, mari kita lihat bagaimana dia keluar 10 langkah dan mati." Dia melangkah keluar pintu. Kedua pengawal berteriak pada saat yang sama, "Kepala pengawal!" Lin Zenan melambaikan tangannya dan melangkah melintasi garis berdarah. Melihat garis berdarah itu, masih basah, dan dia merentangkan kakinya untuk menyeka 6 garis berdarah itu menjadi kabur. Kemudian dia kembali ke gerbang dan berkata kepada ketiga pengawalnya, "Ini hal yang menakutkan, mengapa kamu takut padanya? 3 bersaudara, silakan pergi ke toko peti mati, lalu pergi ke kuil Tianning di Sikeng untuk undang biksu datang dan lakukan ritual selama beberapa hari untuk menyelamatkan orang mati dan mengusir wabah." Ketiga pengawal itu melihat bahwa kepala pengawal melewati garis darah dan aman dan sehat, jadi mereka segera setuju, memakai senjata mereka, dan berjalan keluar pintu berdampingan. Lin Zenan memperhatikan mereka melewati garis darah, berbelok di sudut jalan, dan menunggu beberapa saat sebelum masuk. Dia berjalan ke ruang akuntan dan berkata kepada akuntan Tuan Huang, "Tuan Huang, tolong tulis beberapa posting untuk ulang tahun istri saya, dan undang kerabat dan teman untuk minum anggur ulang tahun." Tuan Huang berkata, "Ya, saya tidak tahu hari apa ini." Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki yang mendesak, dan seseorang bergegas masuk. Lin Zenan memeriksanya, dan mendengar ledakan, dan seseorang jatuh ke tanah. Lin Zenan bergegas mengikuti suara itu, dan melihat bahwa itu adalah Di Biautu, salah satu dari 3 pengawal yang baru saja diperintahkan untuk pergi ke toko peti mati, dan tubuhnya masih menggeliat. Lin Zenan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan dengan cepat bertanya, "Kakak Di, ada apa?" Di Biautu berkata, "Mereka sudah mati. Aku melarikan diri kembali." Lin Zenan berkata, "Ada apa seperti musuh?" Di Biautu berkata, "Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Terjadi kejang-kejang, lalu aku mati." Dalam waktu singkat, semua orang di Escort telah diberitahu. Nyonya Lin dan Lin Pingzi keduanya keluar dari aula dalam, dan mereka hanya bisa mendengar 6 kata, "Siapapun yang pergi 10 langkah mati," berbisik di mulut semua orang. Lin Zenan berkata, "Saya akan pergi dan membawa kembali mayat kedua pengawal itu." Tuan Huang, akuntan, berkata, "Bos, kepala pengawal, tidak bisa pergi, di bawah hadiah besar, harus ada jadilah pria pemberani siapa yang akan membawanya mengembalikan jenazah dan memberi hadiah 30 tael perak." Dia berkata 3 kali, tetapi tidak ada yang bersuara. Nyonya Lin tiba-tiba berteriak, "Hei, di mana Pinger? Pinger? Pinger!" Teriakan terakhir sangat cemas. Kerumunan mengikuti dan berteriak, "Pengawal kecil, pengawal lebih sedikit." Tiba-tiba suara Lin Pingzi terdengar di luar pintu, "Saya di sini." Semua orang sangat gembira dan bergegas ke pintu, hanya untuk melihat Lin Pingzi berdiri tegak. Sosok itu keluar dari sudut jalan, dengan mayat di bahu masing-masing, 2 pengawal itu yang mati di jalan. Lin Zenan dan Nyonya Lin keduanya bergegas keluar, dengan senjata di tangan mereka, melewati garis darah, dan melindungi Lin Pingzi kembali. Semua pengawal dan prajurit bersorak serempak, pengawal muda adalah pahlawan muda, dengan keberanian yang luar biasa. Lin Zenan dan Nyonya Lin juga sangat bangga. Nyonya Lin mengeluh, "Nak, kamu sangat ceroboh dalam melakukan sesuatu." Meskipun kedua pemimpin pendamping ini adalah teman baik, mereka selalu mati. Tidak ada gunanya mengambil risiko sebesar itu. Lin Pingzi tersenyum, tetapi tidak bisa mengatakan kesedihan. "Itu semua karena aku tidak bisa menahan amarahku untuk sementara dan membunuh 1 orang, begitu banyak orang yang mati untukku. Jika aku rakus akan hidup dan takut mati, mengapa aku harus menjadi manusia?"
Tiba-tiba seseorang di belakang Aula berteriak, "Tuan, Hua yang baik juga sudah mati." Lin Zenan berteriak, "Ada apa?" Pelayan di biro menjadi pucat, dan datang dengan malu-malu, dan berkata, "Kepala pengawal, Tuan Hua keluar untuk membeli sayuran melalui pintu belakang, tetapi meninggal 10 langkah lagi. Ada juga ini di pintu belakang." Keenam karakter darah ini, Master Nahua adalah juru masak di agen pendamping, dan keterampilan memasaknya lumayan. Beberapa rasa cangkir melon musim dingin, Buddha melompati tembok, ikan jelek, dan pangsit kulit babi terkenal di Fuzhou, dan mereka adalah salah satu ibu kota Lin Zenan untuk berteman dengan pejabat tinggi dan pengusaha kaya. Hati Lin Zenan terkejut, dan dia berpikir dalam hati, dia hanya juru masak biasa, bukan pengawal atau polisi. Menurut aturan sungai dan danau, ketika merampok pengawal, kusir, pembawa, pengemudi bagal, dan portir tidak akan dibunuh. Sangat kejam. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan semua anggota biro pengawal Fuwei saya? Dia berkata kepada orang banyak, semuanya, jangan panik. Huff, anjing dan perampok ini hanya akan menyerang ketika yang lain tidak dijaga. Anda semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baru saja pendamping muda dan istri saya dengan jelas berjalan keluar 10 langkah dari gerbang. Apa yang berani dilakukan anjing dan perampok itu? Semua orang hanya mengatakan itu benar, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah lain. Lin Zenan dan Nyonya Lin saling berhadapan dengan wajah cemberut, tak berdaya. Malam itu Lin Zenan mengatur agar semua pengawal berjaga di malam hari, tetapi ketika dia berpatroli dengan pedangnya, dia melihat lebih dari 10 pengawal duduk berkelompok di aula, tidak ada yang menjaga di luar. Ketika semua pengawal melihat kepala pengawal, mereka semua berdiri dengan canggung, tetapi tidak ada yang bergerak. Lin Zenan berpikir bahwa musuh terlalu kuat, begitu banyak orang mati dalam permainan, dia masih tidak berdaya, tidak heran semua orang takut, jadi dia menghiburnya dengan beberapa patah kata, memerintahkan orang untuk membawakan makanan dan anggur, dan menemani pengawal untuk minum di aula. Semua orang bermasalah, mereka tidak banyak bicara, mereka hanya minum anggur, dan setelah beberapa saat, beberapa dari mereka pingsan. Bab 10. Sore hari berikutnya, suara tapal kuda tiba-tiba terdengar, dan beberapa penunggang kuda bergegas keluar dari agen pengawal. Setelah Lin Zenan memeriksanya, ternyata kelima pengawal itu tidak tahan dengan situasi tersebut dan pergi tanpa pamit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ketika bencana melanda, kita akan terbang secara terpisah. Lin yang bermarga tidak dapat menjaga saudara-saudara, jadi ayo pergi. Pengawal lainnya membuka mulut, menuduh mereka berlima sebagai terlalu tidak sopan, mereka hanya menghela napas dan berpikir dalam hati, mengapa saya tidak pergi. Di malam hari, 5 ekor kuda kembali dengan 5 mayat di punggungnya. Kelima pengawal ini ingin melarikan diri dari tempat berbahaya itu, tetapi mereka mati terlebih dahulu. Kesedihan dan kemarahan Lin Pingzi tak tertahankan, dia bergegas keluar pintu dengan pedang panjang di tangannya, berdiri 3 langkah dari garis berdarah, dan berkata dengan keras, seorang pria yang melakukan pekerjaannya sendiri bertanggung jawab atas 1 orang. Orang Sichuan itu bermarga Yu dibunuh olehku. Lin Pingzi, pahlawan apakah kamu? Aku Lin Pingzi ada di sini, datang dan bunuh jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak berani muncul, kamu adalah gangster pengecut, kamu adalah kura-kura. Dia berteriak lebih keras, membuka kancing bajunya, memperlihatkan dadanya, dan menepuk dadanya dan berteriak, "Dantang." Bung, jika kamu mati, kamu akan mati, dan jika kamu punya nyali, kamu akan datang ke sini dengan pisau, kenapa kamu tidak berani melihatku? Kamu tidak punya keberanian, kamu pencuri. Dia tersipu, menamparkan dadanya dan berteriak, dan orang yang lewat di jalan memandangnya dari kejauhan. Lalu, siapa yang berani mendekati biro pengawal untuk menonton? Lin Zenan dan istrinya bergegas keluar pintu ketika mereka mendengar tangisan putra mereka. Keduanya telah mencekik hati mereka selama beberapa hari terakhir, penuh kebencian, perut mereka benar-benar akan meledak. Mendengar Lin Pingzi meneriaki musuh seperti ini, dia berteriak dan mengutuk dengan keras. Semua pengawal saling memandang, mengagumi keberanian mereka bertiga. Mereka semua berpikir, kepala pengawal adalah pahlawan, istri adalah suami dari seorang wanita, itu saja. Kepala pengawal lahir seperti gadis besar, tapi dia sangat tak kenal takut. Berteriaklah kepada musuh. Lin Zenan dan 3 lainnya memarahi untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada suara di sekitar.
Lin Pingzi berteriak, siapa yang keluar 10 langkah dan mati? Saya hanya mengambil beberapa langkah lagi, bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu terhadap saya? Katanya dia mengambil beberapa langkah keluar, berdiri dengan pedangnya secara horizontal, melihat ke bawah ke segala arah. Nyonya Lin berkata, oke, anjing dan perampok menggertak yang baik dan takut akan kejahatan, tetapi mereka tidak berani mengganggu anak saya. Dia meraih tangan Lin Pingzi dan kembali ke gerbang. Lin Pingzi sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah kembali ke kamar tidur, dia tidak tahan lagi, dan jatuh di sofa, menangis dengan keras. Lin Zenan membelai kepalanya dan berkata, wah, kamu cukup berani. Kamu layak menjadi orang baik dari keluarga Lin saya. Jika musuh tidak berani menunjukkan wajahnya, apa yang bisa kita lakukan? Tidur saja sebentar. Lin Pingzi menangis sebentar, lalu tertidur dalam keadaan linglung. Setelah makan malam, saya mendengar ayah dan ibu saya berbicara dengan suara rendah, tetapi ternyata beberapa pengawal di biro punya ide aneh. Mereka ingin menggali terowongan dari taman belakang dan melarikan diri melalui garis darah 10 langkah lagi. Kalau tidak mereka akan terjebak di biro pengawal. Cepat atau lambat dia kehilangan nyawanya. Nyonya Lin mencibir dan berkata, mereka ingin menggali terowongan, biarkan mereka melakukannya. Saya takut, saya takut. Baik Lin Zenan dan putranya mengerti apa yang dia maksud, pengawalan, dia kehilangan nyawanya lebih awal dengan sia-sia. Lin Zenan merenung dan berkata, saya akan pergi dan melihat, jika ini jalan keluar, lebih baik biarkan semua orang pergi. Dia keluar sebentar, kembali ke kamar, dan berkata, orang-orang ini hanya berbicara dengan keras, tapi tidak ada yang mau membicarakannya. Aku tidak berani mulai menggali. Mereka bertiga tidur lebih awal malam itu. Semua orang di biro pengawal berpikir untuk pasrah pada takdir, dan tidak ada yang berpatroli. Lin Pingzi tidur sampai tengah malam ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang menepuk pundaknya. Dia melompat dan mengulurkan tangan untuk menarik pedang panjang di bawah bantal, tetapi dia mendengar suara ibunya berkata, Inger, ini aku ayahmu sudah lama tidak keluar. Kembalilah, mari kita cari dia. Lin Pingzi terkejut, kemana ayah pergi? Nyonya Lin berkata, saya tidak tahu. Dua dari mereka berjalan keluar ruangan dengan senjata di tangan mereka, dan pertama pergi ke meja di luar aula. Saya melihat lilin yang menyala terang di aula, lebih dari selusin pengawal melempar dadu untuk berjudi. Setelah beberapa hari ketakutan, semua orang merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan, jadi mereka mengesampingkan hidup dan mati. Nyonya Lin memberi isyarat, berbalik, dan pergi. Ibu dan anak itu mencari kemana-mana, tetapi Lin Zenan tidak ditemukan. Keduanya menjadi semakin terkejut, tetapi mereka tidak berani berbicara. Ketika semua orang dalam situasi itu panik, ketika mereka mendengar bahwa kepala pengawal hilang, mereka akan berada dalam kekacauan. Keduanya menemukan jalan kembali. Lin Pingzi tiba-tiba mendengar bunyi klik ringan di antara senjata di sebelah kiri, dan cahaya keluar dari kaca jendela. Dia melompat, menyodok kertas jendela dengan jari-jarinya, melihat ke dalam, dan berseru dengan gembira, ayah, jadi kamu di sini. Lin Zenan membungkuk, menghadap ke dinding bagian dalam, dan menoleh ketika mendengar suara itu. Lin Pingzi melihat ekspresi yang sangat ketakutan di wajah ayahnya, hatinya terkejut, wajahnya penuh kegembiraan dan dia membeku, dia membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa mengeluarkan suara. Nyonya Lin membuka pintu kamar dan mendobrak masuk, hanya untuk melihat bahwa tanah berlumuran darah, dan ada seseorang berbaring di 3 bangku berdampingan. Dia benar-benar telanjang, dan dada serta perutnya telah dibelah. Melihat wajah mayat itu, dia mengenali Huo Biao. Dia melarikan diri dengan menunggang kuda dengan 4 pengawal pada siang hari, tetapi kuda-kuda itu membawa mayat itu kembali. Lin Pingzi juga masuk ke ruang senjata dan menutup pintu di belakang punggungnya. Lin Zenan mengambil hati berdarah dari dada orang mati itu, dan berkata, sebuah hati telah hancur menjadi 8 atau 9 bagian. Benar-benar, itu benar-benar. Nyonya Lin menyela, benar-benar dari sekolah King Cheng. Menghancurkan Heart Palm. Lin Zenan mengangguk dan tetap diam. Baru saat itulah Lin Pingzi menyadari bahwa ayahnya sedang melakukan otopsi untuk memeriksa penyebab kematian para korban. Lin Zenan mengembalikan pikirannya, membungkus mayat itu dengan kain minyak, melemparkannya ke sudut, mencuci darah di tangannya, kembali ke kamar tidur bersama istri dan anak-anaknya, dan berkata, lawan memang ahlinya, Sekte King Cheng. Nona, menurut Anda apa yang harus saya lakukan?
Pingzi berkata dengan marah, masalah ini dimulai dari bocah itu, dan bocah itu akan keluar besok dan melawannya sampai mati. Jika dia kalah, biarkan saja dia membunuh dia. Lin Zenan menggelengkan kepalanya dan berkata, telapak tangan pria ini dapat mengguncang hati orang harganya 8 atau 9 yuan, tetapi tubuh almarhum tidak meninggalkan bekas luka. Seni bela diri orang ini sangat tinggi sehingga dia juga salah satu tokoh terbaik di sekte Qingcheng. Jika dia ingin membunuhmu, dia akan membunuhmu sejak lama. Aku tidak akan pernah membunuh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang tanpa ragu-ragu. Lin Pingzi berkata. Apa yang akan dia lakukan? Lin Zenan berkata, pencuri anjing ini seperti kucing dan tikus. Jika dia cukup bermain dengannya, dia akan menakuti tikus berkeping-keping. Takut mati sendiri, dia akan bahagia. Lin Pingzi berkata dengan marah, HMPH, bajingan ini benar-benar memperlakukan pengawal Fue kita sebagai bukan apa-apa. Bersambung.